Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan membahas serta menganalisa tentang pergerakan lanjutan dari pasukan revolusi setelah gagal menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia pada acara referee yang diadakan di Tanah Suci Marijoa. Tentu saja pembahasan ini akan tetap sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ada dalam cerita One Piece. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum memulai pembahasannya, ada baiknya kalian menikmati pembahasan ini sambil ditemani keripik ubi dengan 4 rasa gurih dari 22 Podcast. Cara mendapatkannya tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Lanjut, seperti yang sudah 22 Podcast jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa dalam cerita One Piece semua pihak, baik individu maupun kelompok, hanya akan bergerak sesuai dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing. Apabila tidak menguntungkan, maka biasanya pihak yang terkait akan enggan untuk melakukan pergerakan. Jadi untuk membahas tentang pergerakan pasukan revolusi yang sangat terorganisir dan sistematis ini, 22 Podcast akan sedikit mengulang cerita One Piece pada arc Dressrosa. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa pasukan revolusi hadir pada arc tersebut. Alasannya jelas, yaitu karena pasukan revolusi tertarik dengan keberadaan senjata yang dikirim secara ilegal oleh keluarga Don Quixote ke berbagai negara yang ada di dunia One Piece. Tentu saja peredaran senjata ilegal tersebut menyebabkan peperangan di berbagai negara. Selain keluarga Don Quixote yang berperan sebagai supplier senjata, ada juga pihak yang tampil sebagai figur pahlawan dengan menawarkan bantuan pasukan untuk memenangkan salah satu pihak yang bertikai di negara tersebut. Dia adalah pasukan Germa 66 dari kerajaan Germa yang dipimpin oleh keluarga Vinsmoke. Lalu di mana peran pasukan revolusi? Biasanya mereka akan lebih memihak pada orang-orang yang tertindas dan teraniaya, seperti yang pernah mereka lakukan ketika berada di kerajaan Lulusia dan wilayah-wilayah lainnya. Tentu saja, kemenangan akan menjadi semakin sulit didapatkan pihak pasukan revolusi apabila pihak musuh selalu mendapatkan suplai senjata ilegal yang dikendalikan oleh keluarga Don Quixote. Itulah sebabnya pasukan revolusi datang ke Dressrosa dan menyelidiki semua hal yang berhubungan tentang suplai senjata yang dijalankan oleh keluarga Don Quixote. Sebenarnya sudah banyak orang-orang dari pasukan revolusi yang datang ke Dressrosa. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyelidiki tentang suplai senjata yang dijalankan oleh Don Quixote do Flamingo dan keluarganya. Tetapi penyusupan mereka selalu gagal, dan orang-orang dari pasukan revolusi yang dikirim ke Dressrosa berakhir menjadi budak yang berwujud mainan. Lalu keberadaan mereka dilupakan. Sampai pada akhirnya Sabo dan kelompoknya berhasil melakukan penyusupan dan bertemu dengan Monkey D. Luffy dan kawan-kawannya di Dressrosa. Di sana mereka berhasil mencuri semua senjata dan informasi tentang senjata-senjata tersebut. Hingga Rob Lucci dari CP0 menilai bahwa pasukan revolusi sudah bertindak terlalu jauh. Oke, kembali lagi ke masalah senjata. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa sebagian besar suplai senjata yang dikendalikan oleh Don Quixote do Flamingo dan keluarganya berasal dari Wano Kuni. Karena Wano Kuni adalah negara yang menghasilkan senjata dengan kualitas yang tinggi. Dari sini, 22 Podcast berpendapat bahwa cepat atau lambat pasukan revolusi akan mengetahui asal-muasal dari senjata-senjata ilegal tersebut. Dan inilah yang menjadi alasan pasukan revolusi untuk melakukan pergerakan ke sebuah negara tertutup bernama Wano Kuni. Alasan yang sama seperti kedatangan pasukan revolusi sebelumnya ke Dressrosa. Tetapi kali ini, Monkey D. Dragon akan ikut turun langsung untuk memimpin pergerakan pasukan revolusi di Wano Kuni. Sedikit tambahan dari 22 Podcast, pada komik One Piece di chapter 803 kita mengetahui bahwa runtuhnya keluarga Don Quixote di Dressrosa membawa banyak berkah bagi pihak-pihak lainnya, terutama pihak pasukan revolusi. Salah satu berkah tersebut adalah kemenangan semua unit pasukan revolusi di seluruh dunia. Dan masih di chapter yang sama, kita juga mengetahui bahwa sebagian senjata yang diambil pasukan revolusi di Dressrosa memiliki kandungan baja yang langka. Dan baja tersebut bernama baja wine. Kita masih belum mengetahui keistimewaan dari baja wine ini. Banyak yang menghubungkan kandungan baja ini dengan kandungan baja yang dimiliki oleh Waffle yang saat ini sudah menjadi raja di Black Drum Kingdom.
Nah, di sini dua-dua podcast mau ngejelasin sedikit nih tentang pergerakan pasukan revolusi ke sebuah negeri tertutup bernama Wano Kuni. Karena di video sebelumnya dua-dua podcast sempat bilang kalau Sabo itu tertangkap sama pihak angkatan laut dan dibawa ke penjara bawah air Impel Down. Dan biar kalian gak bingung sama penjelasan dua-dua podcast, jadi gini, pasukan revolusi akan ngebiarin Sabo di penjara bawah air Impel Down. Sama kayak waktu Ivankov sama Inazuma di penjara. Dan kalian juga harus ingat, kalau Ivankov sama Inazuma juga bukan anggota yang ecek-ecek di pasukan revolusi. Mereka tetap punya pangkat. Bahkan Ivankov pernah bilang kalau Inazuma itu adalah orang yang sangat penting di pasukan revolusi. Itu sih yang menjadi alasan dua-dua podcast berpendapat kalau pasukan revolusi akan ngebiarin Sabo di penjara Impel Down terlebih dahulu. Karena emang pasukan revolusi ini punya kepentingan yang lebih mendesak dibandingkan nyelamatin Sabo di Impel Down. Oh iya, dua-dua podcast juga punya teori liar nih soal kedatangan pasukan revolusi ke Wano Kuni dan ikut berperan dalam perang besar di Pulau Onigashima. Tapi kalian harus ingat, kalau ini cuma teori liar dari dua-dua podcast. Dan kita sama sekali belum tahu ini akan menjadi kenyataan atau enggak. Jadi gini, perang di Pulau Onigashima ini udah selesai nih. Kaido sama Big Mom udah sama-sama kehabisan tenaga. Yang lain juga sama, kehabisan tenaga juga. Nah, di situ pihak angkatan laut sama Chipperpol datang. Mereka ngeliat nih bajak laut yang kuat-kuat udah pada loyo, atau bisa dibilang tuh udah nggak berdaya gitulah. Oh ya, di sini kelompok bajak laut 11 supernova itu kayak Luffy, Kid, Apo, Trafalgar di laut itu bukan hitungan ya. Maksudnya ya mereka juga sama-sama nggak berdaya juga gitu. Nah terus karena angkatan laut datang sama admiral-admiralnya kayak Akainu, Fujitora, Kizaru, dan mungkin sama Grand Bull juga. Ya intinya saat itu nggak ada yang siap buat ngelawan angkatan laut. Nah, di situ tuh pasukan revolusi datang dengan kekuatan penuh. Jadilah pertempuran antara pasukan revolusi versus pemerintah dunia jilid kesekian. Tujuannya apa nih? Pasukan revolusi datang ke Wano Kuni. Ya apalagi kalau bukan memperebutkan suplai senjata yang diproduksi sama negara Wano. Tapi kali ini skalanya jauh lebih besar daripada arc sebelumnya, yaitu Dressrosa. Bisa jadi di arc Onigashima ini kita akan ngelihat kekuatan dari Monkey D. Dragon. Karena ada kemungkinan Monkey D. Dragon juga ikut berpartisipasi dalam perang besar di Pulau Onigashima ini. Dan Monkey D. Dragon ini akan ngelawan para admiral itu tadi. Itu sih pendapat dari teori dua-dua podcast ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Punya pendapat lain nggak? Kalau punya, bolehlah di-share di kolom komentar, oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa dua-dua podcast bahas pada video kali ini. Jangan lupa follow akun Instagram dua-dua podcast agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari dua-dua podcast. Dan dapatkan keripik ubi dari dua-dua podcast hanya di Tokopedia. Linknya ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya dua-dua podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.